Di video kali ini aku mau bikin nastar, kue kering favorit sejuta umat yang wajib ada pas lebaran. Ikuti step by stepnya biar dapat hasil nastar yang lembut, lumer, kinclong, anti retak, dan pastinya enak, serta layak jual. Berikut bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk membuat nastar. Saya juga mencantumkan resep lengkapnya di deskripsi video ya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah. Masukkan 100 gram margarin dan 100 gram room butter. Room butter, mentega, atau butter itu sama ya. Kemudian masukkan 35 gram gula halus. Ini kita ayak terlebih dahulu biar mudah tercampur. Selanjutnya, aduk sampai tercampur rata menggunakan whisk. Cukup sampai rata ya, jangan sampai margarin atau menteganya mengembang, supaya nastarnya tetap bulat dan gak melebar ketika dipanggang. Pastikan udah lembut teksturnya seperti ini. Selanjutnya kita masukkan 2 kuning telur. Dan aduk rata. Tambahkan dengan setengah sendok teh garam, 27 gram susu bubuk, dan 25 gram tepung maizena. Aduk sampai tercampur rata. Seperti ini cukup. Selanjutnya kita ayak tepung terigu sebanyak 275 gram. Nah, sebaiknya kita gunakan tepung terigu protein rendah ya. Di sini aku pakai kunci biru. Kemudian kita ayak supaya tidak menggumpal dan mudah tercampur. Lalu kita aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata dan membentuk adonan. Dan ini mau aku aduk menggunakan tangan supaya lebih mudah tercampur dan membentuk adonan. Nah, kira-kira seperti ini, jangan terlalu lama. Untuk tekstur adonannya ini lembut dan nggak keras ya. Selanjutnya, kita bagi adonan jadi beberapa bagian sama rata. Kalau ditimbang beratnya masing-masing 8 gram. Teman-teman boleh membagi menggunakan sendok takar seperti ini biar cepat. Lakukan sampai selesai ya. Nah, ini untuk adonannya hasilnya jadi 91 biji. Dan ini untuk ukuran sendok takarnya. Untuk selai nanas saya pakai sendok ukuran 2,5 mili atau 2,5 gram. Untuk nastar saya pakai sendok takar ukuran 5 mili atau 5 gram. Di sini saya sudah siapkan isian nastar yang sudah dibulat-bulatkan. Untuk ukuran standarnya biasanya 4 gram. Jadi berat isian ini idealnya adalah setengah dari berat kulitnya. Kemudian kita ambil satu adonan, pipihkan dan kita ambil isian menggunakan tusuk gigi atau lidi
Tutupi isian menggunakan adonan sampai rata, kemudian kita bulat-bulatkan adonan sampai halus. Kira-kira seperti ini dan lakukan sampai selesai. Kemudian kita susun di atas loyang. Dan ini dia hasilnya, ini siap untuk kita panggang. Sebelum menggunakan oven, kita panaskan terlebih dahulu ovennya menggunakan api sedang selama 10 menit. Dan setelah ovennya panas, kita masukkan adonan. Di sini saya masukkan semua loyang sekaligus. Kita akan panggang menggunakan api sedang cenderung kecil selama 20 menit. Dan untuk lubang ovennya kita buka ya. Dan di menit ke-20 kita tukar posisi loyangnya. Untuk loyang yang di rak atas, kita tukar posisi loyangnya dengan rak yang paling bawah. Kemudian untuk rak tengah cukup diputar aja ya loyangnya seperti ini. Kemudian kita panggang kembali kurang lebih selama 10 menit atau sampai permukaan nastarnya kokoh ya. Dan setelah dipanggang kurang lebih 30 menit, nastarnya udah matang, bisa kita angkat. Sambil nunggu nastarnya dingin, kita buat olesan nastarnya dulu. 2 butir kuning telur, 1 sendok teh minyak goreng, 1 sendok teh susu kental manis, 2 tetes pewarna kuning telur, 2 tetes pewarna orange, aduk rata. Kemudian kita saring sebelum digunakan. Kemudian kita oleskan menggunakan kuas ke permukaan nastar yang sudah dingin. Oleskan sesuai selera, mau bagian atas saja, atau setengah nastar, atau full olesan boleh saja, sesuaikan dengan selera. Setelah olesan yang pertama selesai, kita diamkan kurang lebih selama 5 menit atau sampai olesannya ngeset, baru kita timpa lagi dengan olesan berikutnya. Oles 2-3 kali atau sesuai dengan selera. Dan setelah olesan 2-3 kali olesnya udah selesai, kemudian ini diamkan dulu sampai olesannya ngeset seperti ini. Baru kita oven kembali ya. Sebelum ovennya kita gunakan kembali, kita panaskan terlebih dahulu menggunakan api sedang selama 10 menit.
Kemudian kita masukkan loyangnya dan kita akan panggang selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Untuk lubang ovennya kita tutup. Setelah 15 menit dipanggang, kita angkat. Dan diamkan di cooling rack sampai dingin, baru bisa kita kemas menggunakan toples. Setelah nastarnya dingin, bisa kita kemas menggunakan paper cup seperti ini, atau langsung disusun di dalam toples juga bisa. Nah, ini dia hasilnya, cakep banget ya. Untuk satu resep ini menghasilkan sebanyak 5 toples, ukuran 250 gram. Dan sesuai judulnya, nastarnya ini glowing, kinclong, anti retak, dan pastinya enak. Di mulut langsung lumer, untuk kulitnya gurih, gak bikin enek, isiannya manis, recommended. Di video kali ini kita akan membuat kue putri salju, kue kering favorit sejuta umat yang wajib ada pas lebaran. Ikuti step by stepnya biar dapat hasil putri salju yang lembut, lumer, dan pastinya enak serta layak jual. Langkah pertama, kita siapkan wadah. Masukkan sebanyak 200 gram margarin. Di sini aku pakai Royal Palmia. Kalau mau di-mix dengan butter juga boleh, perbandingannya 1:1 atau sesuai selera. Kemudian kita aduk hingga margarinnya lembut menggunakan whisk. Kalau mau pakai mixer juga boleh, tapi cukup gunakan speed rendah 1-2 menit aja. Nah, ini margarinnya udah lembut ya. Berikutnya, masukkan 1 butir kuning telur. Lalu aduk sampai tercampur rata. Masukkan susu bubuk sebanyak 15 gram dan 275 gram tepung terigu protein rendah, saya gunakan merek kunci biru. Kemudian kita aduk rata menggunakan spatula. Kalau buat cookies, adonan boleh diuleni dengan tangan, tapi sebentar aja, cukup di akhir saja ya, untuk memastikan adonan tercampur rata. Karena tangan itu kan panas, nanti hasil cookiesnya bisa keras. Jadi baiknya adonan diaduk dengan spatula atau centong kayu. Nanti di akhir boleh diuleni dengan tangan seperti ini ya, cukup sebentar aja hanya untuk memastikan adonannya telah tercampur rata. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Untuk tekstur adonannya lembut dan agak sedikit lembek, tapi jangan ditambahkan tepung lagi supaya nanti hasil cookiesnya lembut ya. Berikutnya kita siapkan alas kerja, lalu letakkan adonannya di atasnya. Gilas dengan ketebalan sedang atau menyesuaikan dengan cetakan yang kita gunakan ya.
Kemudian cetak adonan menggunakan cetakan seperti ini. Biar cetakannya nggak lengket, bisa teman-teman celupkan ke dalam tepung terigu. Atau kalau teman-teman nggak punya cetakan, bisa dibulat-bulatkan seperti membuat nastar ya. Angkat cookies menggunakan scraper atau pisau tipis, kemudian kita tata di atas loyang. Untuk adonannya ini sebaiknya digilas jangan terlalu tipis ya, nanti gampang hancur dan susah untuk dicetak. Sebaiknya ketebalannya sedang atau mau tebal juga boleh. Nah, ini dia adonannya udah selesai, siap untuk kita panggang. Sebelumnya saya sudah panaskan oven sekitar 10 menit. Kemudian kita setting di suhu 150 derajat, api atas bawah selama 30-40 menit atau sampai matang ya. Disesuaikan lagi dengan oven masing-masing. Kemudian kita masukkan loyangnya ke dalam oven. Setelah dipanggang kurang lebih 20 menit, loyangnya mau aku tukar posisinya supaya matang dengan merata. Kemudian kita panggang lagi kurang lebih selama 20 menit atau sampai matang ya. Nah, ini dia kue kerik putri saljunya udah matang, sekarang kita angkat. Pastikan bagian bawahnya udah kering dan warnanya nggak terlalu gelap ya, jadi jangan sampai kecoklatan supaya cookiesnya nih lembut dan nggak keras. Dalam keadaan masih panas dan agak hangat, ini cookiesnya boleh langsung dibaluri gula halus supaya gula halusnya menempel dan lakukan sampai selesai ya. Kalau cookiesnya udah dingin, bisa kita masukkan ke dalam toples. Dan kalau untuk jualan, bisa dikemas di dalam toples seperti ini. Kemudian kita tata cookies di dalam toples untuk cara menempatkannya sesuai dengan selera. Supaya tampilannya lebih cantik, kita taburi dengan gula salju. Nah, ini dia hasilnya cookies putri salju, dapatnya 2 toples ukuran 250 gram. Untuk hasil yang lebih banyak, teman-teman bisa mengkalikan resep ini. Gimana? Sangat mudah bukan cara membuatnya? Bahannya juga ekonomis ya. Bismillahirrohmanirrohim, sekarang mau aku cobain. Kelihatan ya, hasilnya cantik banget, warnanya bagus. Dari patahannya ini berasa kalau cookiesnya lembut banget, matangnya merata, ngeprul, lumer di mulut, enak banget. Recommended. Di video kali ini kita akan membuat kue kacang tanah yang enak, renyah, lumer tapi kokoh, dan tidak mudah hancur. Ternyata kue yang satu ini buatnya amat sangat mudah. Kalian tinggal ikuti step by stepnya. Dan resep ini bisa untuk jualan atau sajian lebaran. Nah, langsung aja ya kita ke tahap pembuatan. Berikut bahan-bahan yang akan saya gunakan. Saya juga mencantumkan resep lengkapnya di deskripsi video ini. Yang pertama, ini akan aku oven 250 gram kacang tanah kupas. Cara memasak kacang tanah ini ada beberapa cara. Teman-teman boleh menyangrainya, atau digoreng, atau dengan cara dipanggang seperti ini.
Sebelumnya, saya udah memanaskan oven dengan suhu 150 derajat api atas bawah selama kurang lebih 10 menit. Dan setelah ovennya panas, ini akan aku panggang di suhu 150 derajat api atas bawah selama 15 menit. Supaya matangnya merata, jangan lupa untuk diaduk seperti ini. Nah, setelah matang dan berbau harum, lalu kita angkat. Dan tunggu hingga dia dingin dulu, baru kita haluskan ya. Setelah kacangnya dingin, kita bisa menghaluskannya dengan cara di blender atau ditumbuk. Nah, setelah semuanya selesai dan halus seperti ini, lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Sementara di wadah lain masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah, 250 gram gula halus. Untuk takaran gulanya bisa disesuaikan dengan selera ya. Masukkan juga setengah sendok teh garam dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kemudian bahan kering ini kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan kacang yang sudah kita haluskan tadi. Dan aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Kemudian aku masukkan sebanyak 300 ml minyak goreng. Ini aku masukkan secara bertahap. Kemudian aku aduk sampai tercampur rata. Sebenarnya bikin kue kacang itu amat sangat mudah. Kalau adonannya terlalu kering, kita bisa tambahkan dengan minyak. Dan begitu sebaliknya, kalau adonannya terlalu basah atau lembek, kita bisa tambahkan dengan tepung. Dan satu lagi, ini berbeda dengan kue kering lainnya. Biarpun adonan ini diulek menggunakan tangan dalam waktu yang cukup lama, tapi tetap tidak mempengaruhi tekstur dari kuenya ya. Dan ini aku perlihatkan untuk konsistensi dari adonannya. Adonan ini sangat mudah untuk dibentuk, nggak terlalu lembek dan juga nggak terlalu kering. Ini dijamin kuenya nanti renyah, kokoh, dan tidak mudah hancur ya. Langsung aja kita akan cetak. Ambil sedikit adonan, kemudian pipihkan. Untuk ketebalannya, sesuaikan dengan cetakan yang kita gunakan ya. Kemudian kita susun di atas loyang yang udah dioles dengan margarin. Dan ini dia hasilnya. Untuk satu resep ini menghasilkan kurang lebih sebanyak 126 piece tergantung dengan ketebalannya ya. Sekarang kita buat olesan kue kacang. Siapkan 2 butir kuning telur, tambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng.
dan 1 tetes pewarna kuning telur. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, ini udah tercampur dengan rata, siap untuk kita gunakan. Pelan-pelan kita olesi kue kacang dengan kuning telur. Setelah semuanya terolesi dengan kuning telur, kemudian kita taburi dengan biji wijen secukupnya. Setelah semuanya selesai, lalu ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya ovennya udah aku panaskan di suhu 120 derajat, api atas bawah selama 10 menit. Tutup dan panggang di suhu 120 derajat, api atas bawah kurang lebih selama 40 menit atau hingga matang. Dan saya juga menggunakan oven tangkring untuk memanggang. Di sini saya udah memanaskan ovennya menggunakan api sedang selama kurang lebih 10 menit. Kemudian kita masukkan adonannya, kita panggang selama kurang lebih 45 menit menggunakan api sedang cenderung kecil atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Dan di menit 20 kita tukar posisi loyangnya supaya adonannya ini matang dengan merata. Begitu juga dengan oven listrik ya, kita tukar posisi loyangnya supaya matang merata. Lalu ini kita lanjut oven kembali selama kurang lebih 25 menit atau hingga matang. Dan setelah matang, ini bisa kita angkat. Dan dinginkan kuenya sebelum dikemas ya. Setelah kue kacangnya dingin, sekarang aku kemas menggunakan toples ukuran 250 gram. Untuk satu resep ini menghasilkan sebanyak kurang lebih 6 toples ukuran 250 gram. Nah, gimana menurut teman-teman? Amat sangat mudah bukan cara membuat kue kacang tanah? Ini tekstur kue kacangnya renyah, kokoh, sama sekali nggak mudah hancur ya. Untuk rasanya juga enak, manisnya pas, recommended. Di video kali ini aku mau membuat brownies mini kering yang rasanya enak banget, garing, krenyes, dan super nyoklat. Resep ini bisa dijadikan isian toples lebaran atau untuk tambahan menu jualan lebaran nanti ya. Nah, langsung aja kita ke tahap pembuatan. Untuk langkah yang pertama, kita akan lelehkan 100 gram coklat batangan yang sebelumnya sudah saya potong kecil-kecil terlebih dahulu. Aduk-aduk sampai coklatnya mencair. Setelah coklatnya mencair seperti ini, kemudian kita tambahkan dengan 115 ml minyak goreng. Aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata seperti ini, bisa kita angkat dan dinginkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Untuk bahan keringnya, di sini aku udah siapkan 140 gram tepung terigu protein sedang, 15 gram coklat bubuk, kemudian kedua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata,
dan sisihkan. Di wadah lain, pecahkan 2 butir telur utuh suhu ruang, 200 gram gula halus, boleh juga menggunakan gula pasir yang di blender halus. Kemudian nyalakan mixernya kurang lebih selama 3-4 menit atau sampai gulanya larut. Kalau teman-teman nggak mau pakai mixer juga bisa, teman-teman bisa kocok manual, asal dikocok sampai gulanya benar-benar larut ya. Nah ini gulanya udah larut, matikan dulu mixernya. Masukkan lelehan coklat yang sudah dicampur dengan minyak. Tambahkan dengan sejumput garam. Kemudian kita kocok menggunakan mixer sampai tercampur rata. Seperti ini cukup, matikan mixernya. Masukkan campuran tepung sambil kita mixer, atau boleh juga teman-teman menggunakan kocokan manual. Matikan mixernya, selanjutnya saya akan aduk menggunakan spatula supaya lebih tercampur dengan rata. Nah, ini udah tercampur dengan rata ya. Siapkan kertas cup kecil, ini tanpa perlu menggunakan cetakan ya. Nah, biar lebih rapi, di sini adonannya aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Masukkan adonan brownies sebanyak 3/4 cetakan. Untuk satu resep ini hasilnya sangat banyak ya, jadi 85 piece. Setelah itu tambahkan topping sesuai selera. Di sini aku tambahkan dengan topping choco chip dan almond. Setelah semuanya selesai dikasih topping, browniesnya siap untuk dipanggang. Panaskan oven dengan api paling besar kurang lebih selama 10 menit. Setelah ovennya panas merata, masukkan adonan brownies ke dalam oven. Kita panggang dengan api kecil selama kurang lebih 50 menit. Jika teman-teman menggunakan oven listrik, bisa menggunakan suhu 150 derajat, api atas bawah, kurang lebih selama 40 menit, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, untuk pengapiannya, aku gunakan api kecil seperti ini ya. Dan setelah browniesnya matang, bisa kita angkat dan dinginkan terlebih dahulu ya, sebelum di packing. Setelah browniesnya dingin, ini siap untuk kita kemas. Di sini saya menggunakan toples ukuran 250 gram. Untuk satu resep ini menghasilkan sebanyak 5 toples. Supaya lebih menarik minat pembeli, untuk toplesnya saya beri stiker seperti ini.
Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman, cocok untuk suguhan lebaran nanti. Bismillah, sekarang mau coba aku cicipin. Dengan modal sekitar 22 ribuan aja, kita udah bisa bikin kue kering lebaran yang sangat cantik ini ya teman-teman. Hasilnya juga banyak, tampilannya cantik banget, pasti laris ya kalau dijual. Untuk hasilnya ini kering sempurna, tapi tidak keras ya teman-teman. Rasanya super nyoklat, garing, krenyes-krenyes, enak banget, recommended. Selamat mencoba di rumah, semoga resepnya bermanfaat ya. Terima kasih banyak yang udah nonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like dan di komen untuk video ini. Jangan lupa di subscribe dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton videoku yang lain juga ya. Terima kasih.